Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah hadir kembali di link Zoom pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Hari ini kita akan kembali belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1, yakni organ gerak manusia dan hewan. Minggu kemarin kita sudah belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk subtema yang pertama. Nah, minggu ini nanti kalian akan belajar di subtema kedua, dan minggu depan kita ke subtema 3, dan minggu keempat nanti waktunya adalah ulangan harian. Ya, jadi jadwalnya selalu seperti itu ya, Nak. Jadi satu tema kita pelajari selama 3 pekan atau 3 minggu. Nah, minggu berikutnya kita langsung ke ulangan harian. Gitu ya, paham? Ya. Nah, di minggu kedua ini, pelajaran bahasa Indonesia, kita masih membahas tentang menentukan ide pokok. Ya, menentukan ide pokok. Kemarin kalian sudah belajar ide pokok. Apa itu ide pokok? Siapa yang masih ingat? Yo, utarakan pendapatnya. Ide pokok adalah, kemarin ada yang udah bisa jawab. Kenapa sekarang nggak jawab? Nggak apa-apa, nggak sama persis tulisannya dengan yang Ibu utarakan kemarin. Nggak apa-apa, intinya. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, Sekar ya yang baca tadi ya? Yang jawab tadi? Iya. Iya, Sekar. Tepuk tangan untuk Sekar. Ya, betul jawaban Sekar ya. Jadi menjadi inti suatu gagasan pokok yang mendasari suatu paragraf. Ya. Oke, izinkan Bu Lastri untuk men-share paparan yang akan kita bahas hari ini. Mohon maaf, Ibu mute dulu. Nanti kalau mau komentar lewat chat ya. Nah, sudah terlihat pastinya di tempat kalian juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali muatan bahasa Indonesia, tema 1, subtema kedua. Nah, pekan lalu kita telah belajar tentang menentukan ide pokok, serta mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Nah, kalian boleh sambil menyimak yang ada di buku paket kalian. Kita ingat kembali bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, langkah yang harus dilakukan dalam menentukan ide pokok adalah yang pertama, membaca teks bacaan secara saksama. Tuh, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah membaca teks. Nah, jangan malas-malas ya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Kenapa? Karena ingat kembali, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Ya, kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kalian bisa menentukan ide pokoknya.
Nah, sudah ada yang nggak sabar nih, halaman berapa, Bu? Ya, kita akan membaca teks bacaannya ada di halaman 58. Nah, tampilannya sama dengan yang Ibu tampilkan. Nah, kalau kurang jelas di tampilan HP boleh kalian lihat di buku paket kalian. Ya, halaman 58. Buku mata ibu yang warna abu-abu. Nah, coba boleh kalian buka untuk siapa ya? Ibu minta tolong kepada Naima. Naima silakan buka mute-nya. Yang lainnya tetap ditutup ya. Minta tolong Naima untuk membacakan teks bersepeda paragraf 1. Pas abu-abu di meja. Ya, silakan Naima. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Ia bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah sebagai alat transportasi darat dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, kantor, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh Kita. Ya, oke, tepuk tangan untuk Nama. Kita lanjut ke paragraf kedua. Ya, tadi kalian sudah melakukan langkah pertama yakni membaca. Lanjut, paragraf kedua minta tolong Yogi baca paragraf kedua nih sampai sini ya, Nak. Yang kencang suaranya biar masuk. Nih. Sepeda dapat mengancangkan otot-otot tubuh. Ya, lanjut. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengancangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan. Sip, bagus. Lanjut kita ke paragraf ketiga, gantian. Yang baca Cika. Yang lainnya tolong di-mute. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Sip, bagus. Sambil dipahami ya apa yang kalian baca. Lanjut, paragraf keempat, gantian dari kelas A. Salsabila, yang lainnya tolong di-mute. Orang tua satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tubuh adalah bersepeda. Bersepeda secara rutin. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya
tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Oke, bagus. Kita lanjut ke paragraf 5. Ya. Nah, ke 5 gantian dari kelas B. Coba Ibu pengen dengar Kasifal. Silakan Kasifal. Kasifal. Hidupkan mikrofonnya Kasifal. Kasifalnya mana nih ya? Kasifal. Kasifal nggak ada suaranya, nak. Gantian coba dari kelas B siapa yang mau? Yang mau dari kelas B silakan buka mute-nya, buka mikrofonnya. Atau langsung Ibu tunjuk deh, Nabila coba. Nabila Khairil Nisa. Paragraf 5. Merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan, timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Bagus banget ya manfaat bersepeda. Lanjut, paragraf 6 dari kelas A, Ismi. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori yang tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Wow, naudzubillah ya. Semoga kita terhindar dari penyakit diabetes. Makanya harus rajin olahraga. Salah satunya yaitu bersepeda. Terakhir, paragraf terakhir, paragraf 7. Gantian dari kelas B. Siapa ya? Tiara. Enggak. Pengen itu banget. Ya, mana Tiaranya? Mana nih Tiara suaranya? Halo Tiara. Wah, suaranya kayaknya enggak. Nah, yuk Tiara, baca. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres seperti yang telah dijelaskan di atas bawah. Bersepeda merupakan kegiatan olahraga kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar. Cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, sih bagus. Terima kasih semuanya. Jadi, bersepeda ini banyak sekali manfaatnya ya. Untuk kesehatan otot, untuk kesehatan tubuh kita yang lainnya. Nah, kalian boleh bersepeda, tapi karena masa pandemi, ingat, kalau keluar rumah harus menggunakan
Menggunakan masker. Masker. Ya, jadi kalau kalian keluar rumah kemanapun ya pakai masker. Kalau mau olahraga pun pakai masker, tapi masker yang medis saja biar kita mudah untuk bernafas ya. Oke, kita lanjut balik lagi ke pembahasan kita. Nah, tugas kalian yang pertama adalah carilah ide pokok masing-masing paragraf. Seperti kemarin, ya, kalian menentukan ide pokok dari tiap paragraf. Misalnya nih, dicontohkan. Paragraf 1, ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, itu ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf? Di awal. Nah, betul. Jadi kebetulan ide pokok paragraf 1 terdapat di kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Ya. Nah, tugas kalian nanti melanjutkan. Mencari ide pokok dari paragraf 2 sampai paragraf ke-7. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua yakni tentu mungkin takutnya nggak cukup ya. Harusnya sih dilanjutkan halaman 61. Ya. Tapi halaman 61 sampai halaman 62 jadi PR aja ya. Ya, karena sekarang sudah pukul 9, takutnya nanti nggak cukup, kita masih ada pembelajaran IPA nanti jam 10. Oke, jadi tugasnya hanya mencari ide pokok paragraf 2 sampai paragraf 7. Ya, bisa dipahami ya? Oke, selamat bekerja, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tadi bacaannya ada di halaman 58. Nah, yang dikerjakan ada di halaman 60. Siap? Oke, terima kasih. Ibu tutup. Mohon maaf lahir batin apabila dalam Ibu menyampaikan pasti banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu screenshot dulu. Ayo kita foto. 1, 2, 3. Iya, Bu Yuneng. 1, 2, 3. Terima kasih. Silahkan, Liv. Aku ada satu nih, coba baca. Ini